Imam muliakan Allah salawat salam bagi baginda Nabi, qudwah kita, teladan kita, orang pertama nanti yang akan dibangkitkan oleh Allah ketika bumi terbelah. Yauma yushaqqul ardh, pada hari terbelahnya bumi, yang paling pertama duluan keluar dari kuburnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang pertama masuk ke dalam surga Allah juga adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang namanya tertulis di pintu surga juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah manusia mulia. Siapa sangka manusia mulia ini adalah orang yang pernah merasakan lapar di kehidupannya. Maka suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya waktu zahirah, pada waktu terang. Di kehidupan Arab dulu dan sekarang ya mungkin ada sedikit mengalami perubahan. Dulu ketika cuaca panas, ya orang-orang waktu qailulah, waktu zahirah itu ada waktu qailulah, antara jam 11 ke jam 1 itu gak ada orang berkeliaran. Sepi, sunyi. Kenapa? Aktivitas mereka sudah berhenti sekitar jam 9 atau jam 10. Maka waktu itulah yang digunakan oleh Nabi sebagai waktu qailulah, tidur sebentar menjelang zuhur. Dari sisi medis ini tidur yang baik, berkualitas. Ini juga membuat kehidupan kita sehat dan sebagainya. Meskipun hari ini hampir tidak ada orang yang konsisten menjalani kehidupan ala Nabi, kecuali beberapa daerah yang sempat saya tahu di daerah Tarim, Yaman, Hadramaut. Kebiasaan mereka di situ jam 9, jam 10 pagi seluruh kegiatan berhenti. Pasar tutup, toko tutup, sampai nanti mereka akan buka lagi sekitar ba'da zuhur. Jadi waktu jam 10, jam 11, 12 itu orang pada tidur. Setengah 12 bangun. Bangun kembali, beraktivitas, sholat zuhur, makan dan sebagainya. Ba'da zuhur toko pasar baru buka kembali. Sampai nanti malam sekitar jam 10 aktivitas tutup semua. Dan mereka akan bangun pada jam 3 subuh. Mereka bangunnya jam 3 subuh. Jam 3 subuh itu ramai, semua rumah ramai. Di kehidupan Tarim Hadramaut begitu. Ya, sementara di wilayah-wilayah Arab lainnya termasuk Mesir, Arab Saudi, kita tahu hidup semua ya. Apalagi wilayah Mekah, Madinah itu gak ada sepinya. Biar 24 jam siang dan malam sudah sibuk hari ini. Akan ada saja orang yang bangun. Mau jam berapapun kita ke Masjid Nabawi, mau jam berapapun ke Masjidil Haram, pasti ada orang yang hidup beraktivitas ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman Nabi pada waktu zahirah itu keluar dari rumah. Di perjalanan Nabi ketemu dengan Abu Bakar. Ditanya oleh Nabi kepada Abu Bakar, Abu Bakar mau kemana? Singkatnya kata Bakar, ya Rasulullah, aku pengen melihatmu, mengucapkan salam kepadamu. Tak lama mereka berbincang-bincang, datang pula Umar bin Khattab. Kebetulan Umar bin Khattab datang, ditanya oleh Rasul, Umar mau kemana? Keluar jam segini, orang tidak biasa keluar jam segini. Kata Umar, ya Rasulullah, tujuanku memang mau menemuimu. Ada maksud apa Umar, ya Rasulullah? Ana ju', aku lapar. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku pun keluar dari rumah karena lapar. Kata Abu Bakar, sebenarnya aku pun karena lapar. Siapa sangka orang yang tiga ini adalah orang yang pernah kelaparan. Apakah mereka miskin? Tidak, mereka kaya. Abu Bakar kaya sampai 4 kali menyumbangkan hartanya seluruhnya. Dikumpulkan dari hasil dagangnya, ketemu infak, kumpul dagang, ketemu infak. 4 kali Abu Bakar mengumpulkan hartanya banyak, infak semuanya diterima oleh Nabi. Masya Allah. Harta yang dia kumpulkan banyak. Bahkan Abu Quhafah berkata kepada anaknya Abu Bakar, Asma, cucunya Abu Quhafah, dia bilang apa? Bapakmu itu gila.
Sama dengan dia bilang itu Abu Bakar anakku gila bapakmu. Kata Asma, kenapa gila kek? Kenapa gila? Itu bapakmu ngumpulin duit banyak, udah banyak duitnya, beli budak, udah dibeli, dibebaskan, merdekakan. Kerjaan Abu Bakar beli budak, merdeka, kumpul lagi duit, beli budak, merdeka, kumpul lagi duit. Lebih dari 100 budak dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Siapa sangka orang yang kayak begini khalifah setelah Rasulullah wafat ternyata adalah orang yang pernah kelaparan. Masya Allah. Jadi kehidupan Nabi, kehidupan Abu Bakar, kehidupan Umar, orang yang pernah kelaparan. Bukan karena miskin dan punya harta saja, mereka kaya tapi hartanya dipakai untuk fisabilillah. Siapa sangka Umar bin Khattab orang yang meruntuhkan kekuatan adidaya Romawi Persia runtuh di tangan Umar bin Khattab. Baitul Maqdis Palestina siapa yang rebut? Umar bin Khattab dengan pasukan yang dia kirim. Mengislamkan Mesir siapa yang lakukan? Umar bin Khattab. Ternyata dia adalah orang yang pernah kelaparan. Masya Allah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan adalah orang yang tidak pernah merasa kenyang dalam 2 hari berturut-turut. Masya Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gak pernah kenyang berturut-turut. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan Nabi seumur-umur tidak pernah melihat roti yang dikupas kulitnya. Roti yang kita lihat hari ini yang putih bersih tidak pernah dilihat oleh Nabi kata Aisyah radhiyallahu anha sampai beliau wafat gak pernah. Nabi tidak pernah makan roti, makan daging sekaligus gak. Kalau kenyang makan roti. Kalau kenyang makan daging. Pun kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan daging dia tidak pernah makan daging sendirian. Pasti makannya bareng-bareng. Sunnah kakeknya Ibrahim alaihissalam begitu. Nabi Ibrahim adalah orang yang tidak pernah makan sendirian. Kalau dia mau makan gak ada temannya, keluar dulu cari orang di pasar, cari orang di jalanan. Ayo harus ada temannya makan. Ya, kalau kita kan kebalikan, bungkus bawa ke kamar kunci itu makan sendirian, keluar kamar mulut seakan-akan lapar dalam puasa. Ini salah yang besar begini. Masya Allah. Ini orang-orang yang istimewa ini Rasulullah tidak akan pernah makan kenyang sendirian. Bahkan dikatakan Rasulullah tidak akan makan kenyang sampai berturut-turut. Masya Allah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sempat bahasanya Aisyah itu apa? Purnama, ketemu purnama, ketemu purnama. Berarti 2 bulan. Rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada aktivitas memasak. Umar bin Khattab tanya, kalau kalian tidak masak terus makan apa? Aswadan, yang kami makan 2 yang hitam. Maksudnya adalah kurma dan air. Makan kurma, minum air. Makan kurma, minum air. Makan kurma, minum air. Itulah aktivitas rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, anaknya Fatimah datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar jadi khalifah. Ditanya oleh Fatimah, wahai Abu Bakar, kalau engkau mati, siapa yang mewarisimu? Dijawab oleh Abu Bakar, kalau aku mati, istriku dan anakku akan mewarisi hartaku. Kata Fatimah, kalau begitu, kenapa ayahku mati tidak ada yang mewarisi dari ayahku? Rasulullah wafat, Fatimah satu-satunya anak yang ditinggalkan oleh Nabi. Anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 7 orang, 2 laki-laki, 3 laki-laki, 4 perempuan. Tidak ada pun yang tersisa kecuali Fatimah. 6 orang anaknya Nabi dilihat oleh Nabi kematiannya. Jadi beratnya ujian Nabi kematian anak sampai 6 kali. Dia lihat. Bahkan yang paling terakhir itu anaknya Ibrahim di pangkuan Nabi meninggalnya. Ibrahim di pangkuan Nabi menetes air mata Nabi sampai ditanya oleh Umar bin Khattab, "Atabki ya Rasulullah? Engkau menangis padahal engkau Nabi?" Masya Allah.
Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Umar, innal aina latadma'u. Umar, air mata ini neteskan airnya. Ngalir air mata. Innal qalba la yahzan, hati ini pun sedih wahai Umar. Wala naqulu illa ma yurdi rabbuna. Tidak ada yang boleh keluar dari lisan kita ketika menghadapi musibah kecuali yang bikin Tuhan kita ridho. Jadi menangis karena musibah sunnah. Sunnah apa? Sunnatullah. Kita sebagai manusia hukum alam sedih. Jangan kaman manusia, hewan saja anaknya meninggal mati nangis. Seekor singa anaknya mati dia gendong dia gigit nangis singa. Apalagi manusia. Sunnatullah, orang sedih lalu menangis, sunnatullah. Ya, sehingga tidak aib, bukan dianggap lemah dan sebagainya. Rasulullah pun juga menangis. Masya Allah. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yarithu dinaran wala dirhaman.